Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, how are you today? Kaifa halukum soleha? Mudah-mudahan teman-teman semua sehat selalu ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, bagaimana teman-teman? Puasanya masih lancar kan? Iya, semoga teman-teman puasanya lancar 1 bulan full tanpa ada kendala apapun. Nah, teman-teman, minggu ini kita sudah masuk pada program kegiatan pesantren Ramadan. Dan ini adalah hari pertama teman-teman melaksanakan kegiatan pesantren Ramadan dengan materi puasa Ramadan. Nah, kira-kira teman-teman melaksanakan ibadah puasa, ada yang tahu tidak puasa itu apa ya? Nah, teman-teman, Miss akan menjelaskan mengenai pengertian dari puasa, syarat puasa, rukun puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, orang-orang yang dibolehkan untuk berbuka atau tidak berpuasa, dan yang terakhir itu ada hikmah berpuasa. Nah, yang pertama Miss akan menjelaskan pengertian dari puasa. Nah, teman-teman, secara bahasa, puasa atau saum dalam bahasa Arabnya itu berarti menahan diri dari segala sesuatu. Nah, jadi puasa itu ialah menahan diri dari segala perkara seperti makanan, minuman, berbicara, menahan nafsu dan syahwat. Nah, sedangkan secara istilah, puasa yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa, mulai dari sejak terbit fajar hingga matahari terbenam. Nah, teman-teman, perintah kita untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan itu sudah tertera pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 185. Nah, teman-teman, silahkan dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran ayat 183 sampai dengan 185. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من
أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Nah, Shadaqallahul Azim. Nah, teman-teman, barusan teman-teman sudah mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 185. Nah, teman-teman, Miss akan membahas ulang arti dari surat yang tadi sudah dibacakan. Untuk ayat 183 tadi artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kemudian untuk ayat 184 artinya yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Kemudian ayat 185, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Nah, sekarang kita lanjut ke materi syarat puasa. Nah, teman-teman, tadi teman-teman sudah mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang memerintahkan bahwa kita wajib melaksanakan puasa. Dan ini ada syarat kita untuk melaksanakan puasa. Yang pertama itu syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa itu adalah syarat untuk seseorang yang diwajibkan melaksanakan ibadah puasa. Itu ada berakal sehat, kemudian ada sudah balik atau dewasa, yang terakhir itu mampu untuk menjalankan puasa. Dan yang kedua itu ada syarat sah puasa. Syarat sah puasa itu tentunya berbeda dengan syarat wajib puasa, teman-teman. Artinya, syarat sah puasa ini adalah syarat yang menyebabkan ibadah puasa menjadi sah secara syara atau aturan yang berlaku. Itu ada beragama Islam, ada mumayyiz, suci dari haid, yang terakhir itu mengetahui waktu-waktu berpuasa. Nah, beragama Islam, teman-teman semua, beragama Islam itu wajib melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Yang kedua itu mumayyiz. Mumayyiz itu artinya mempunyai kemampuan membedakan antara baik dan buruk. Dan yang ketiga itu suci dari haid. Ini khusus untuk wanita-wanita yang sudah balik. Contoh seperti ibu teman-teman, kakak teman-teman.
Dan yang terakhir itu mengetahui waktu-waktu berpuasa. Contohnya misalnya teman-teman tahu waktu puasa wajib, waktu puasa sunnah, dan juga waktu yang diharamkan untuk berpuasa. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai syarat puasa. Di sini akan membahas mengenai rukun puasa. Rukun puasa yang pertama itu ada niat puasa. Nah, teman-teman, ada yang bisa tidak niat puasa itu seperti apa? Nah, kita dengarkan niat puasa Ramadan. Assalamualaikum teman-teman. Ini ada doa niat puasa di bulan Ramadan. Nawaitu somma godin an adai fardi sahri Ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Artinya, aku niat berpuasa esok hari wajib di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Nah, itu niat untuk berpuasa di bulan Ramadan. Yang kedua, rukun puasa itu ada hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, tadi hal-hal yang membatalkan puasa itu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Yang pertama, nah teman-teman lihat di sini ada memasukkan sesuatu ke dalam lubang rongga badan dengan sengaja, seperti makan, minum, ataupun merokok. Beda halnya jika teman-teman tidak sengaja atau lupa teman-teman minum, itu puasa teman-teman tidak batal. Maka teman-teman boleh melanjutkan puasa tersebut. Tetapi jika teman-teman dengan sengaja makan atau minum itu, maka puasa teman-teman itu menjadi batal. Yang kedua, berhubungan seksual atau jima. Dan ini berhubungan antara suami dan istri. Yang ketiga, keluar air mani dengan sengaja karena bersentuhan atau masturbasi. Jika air mani keluar tanpa sengaja seperti mimpi, puasa itu tidak akan batal. Yang keempat, perempuan yang mengalami nifas. Yang kelima, perempuan yang mengalami haid. Yang keenam, muntah karena disengaja. Nah, biasanya jika teman-teman sedang dalam perjalanan, terus teman-teman tidak sengaja muntah, maka puasa teman-teman itu tidak batal. Teman-teman boleh melanjutkan puasa tersebut. Dan jika teman-teman dengan sengaja muntah, maka puasa teman-teman itu menjadi batal. Yang ketujuh, gila atau hilang akal. Jika seseorang ketika sedang berpuasa tiba-tiba mengalami gangguan jiwa, maka puasanya menjadi batal. Dan yang terakhir itu keluar dari Islam atau murtad. Naudzubillah min dzalik. Semoga teman-teman semua istiqomah tetap berada dalam pelukan agama Islam dan tidak ada niatan untuk keluar dari agama Islam. Nah, tadi hal-hal yang membatalkan puasa, dan ini adalah orang-orang yang dibolehkan untuk berbuka atau tidak berpuasa. Yang pertama itu ada orang yang sedang sakit. Artinya teman-teman, jika orang tersebut berpuasa, maka akan mempunyai dampak buruk bagi sakitnya. Kalau misalnya ada kakek kita atau nenek, bisa juga keluarga yang sedang mengalami sakit parah, maka itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Tetapi orang tersebut wajib mengganti puasanya ketika beliau sudah sembuh dari sakitnya. Yang kedua itu ada musafir. Apa itu musafir? Musafir itu adalah orang yang sedang dalam kondisi bepergian jauh
dengan tujuan yang baik. Nah, tetapi sama seperti orang sedang sakit, orang musafir ini juga wajib mengganti puasanya di hari lain. Yang ketiga itu ada wanita yang sedang hamil atau menyusui. Hukum bagi wanita yang sedang hamil ini sama seperti hukumnya dengan orang yang sakit. Maksudnya wajib mengganti puasanya pada hari yang lain. Tetapi ada juga ulama yang berpendapat teman-teman bahwa wanita yang dalam seperti ini hukumnya adalah membayar fidyah. Dan yang terakhir itu adalah orang yang umurnya sudah mencapai usia lanjut atau orang sakitnya yang berkepanjangan. Nah, orang yang seperti ini tidak diwajibkan untuk mengganti puasanya dengan puasa pada hari yang lain, melainkan orang tersebut wajib untuk membayar fidyah, yaitu memberikan makanan kepada fakir miskin berupa 3/4 beras atau berupa makanan pokok beserta lauk pauknya yang bisa membuat orang tersebut kenyang. Nah, materi selanjutnya yaitu ada hikmah dari puasa. Nah, teman-teman, ketika teman-teman melaksanakan ibadah puasa, itu teman-teman akan mendapatkan hikmahnya. Yang pertama, menjadikan seseorang untuk lebih giat dalam berusaha meningkatkan iman dan takwa yang ada pada dirinya serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menumbuhkan sikap solidaritas antar sesama umat manusia, terlebih kepada golongan fakir dan miskin. Yang ketiga, melatih pribadi seseorang agar lebih bersabar mengendalikan hawa nafsu dan juga emosi dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Yang keempat, memaksimalkan organ tubuh seperti lambung, usus, dan lain-lainnya dalam mengolah dan mencerna makanan sehingga sari-sari makanan bisa terserap dengan sempurna. Kemudian ada dengan berpuasa menjadikan tubuh manusia lebih fit dan juga sehat. Dan yang terakhir, dapat mendidik seseorang untuk bersifat jujur dan menjauhkan diri dari sifat bohong, karena berbohong tentu akan menghilangkan pahala dari puasa. Nah, baik teman-teman, sudah selesai materi yang Miss sampaikan. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau mendengarkan penjelasan materi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.